Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naila Salsabila atau kerap sering dipanggil Naisa. Ya, saya merupakan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah. Saya dari kelas 2E dengan NIM 1251320121. Nah, dibuatnya video ini itu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hamidullah Mahmud LCMA. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang ilmu dasar hadis antara Al-Quran, hadis Qudsi dengan hadis Nabawi. Namun pada kesempatan ini saya itu hanya akan menjelaskan tentang hadis Qudsi. Nah, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih apa itu hadis Qudsi? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja kita mulai ke materinya. Masuk. Nah, bentar ya, belum keganti slide. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui, hadis itu biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis qauli, yaitu perkataan Nabi. Yang kedua ada hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Dan yang ketiga itu takriri atau penetapan atau persetujuan Nabi. Namun sebenarnya ada satu kategori khusus yang berbeda dari ketiganya, yaitu hadis qudsi. Kenapa disebut khusus? Karena maknanya itu disandarkan langsung kepada Allah, sementara lafal atau kalimatnya itu tetap diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, letak istimewanya itu di sini. Hadis qudsi ini menjembatani antara Al-Quran yang disebut wahyu lafzi, di mana lafal dan maknanya itu dari Allah, dengan hadis biasa yang merupakan wahyu maknanya itu dari Nabi. Nah, kita lihat nih dari skema sebelah kanan sini. Nih, di Al-Quran itu Al-Quran itu lafalnya dan maknanya itu dari Allah, dan hadis qudsi itu maknanya dari Allah tapi lafalnya dari Nabi. Sedangkan hadis Nabawi itu lafal dan maknanya itu dari Nabi. Nah, hadis qudsi ini jadi posisinya unik, dia ada di tengah-tengah gitu. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Nah, kita masuk ke definisi hadis qudsi. Nah, secara bahasa, qudsi itu berasal dari kata al-Quds yang artinya suci atau kudus. Nah, penamaan ini itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena maknanya itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara istilah, hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui ilham atau mimpi, namun lafal atau redaksinya itu disusun kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Nih, sebagai contohnya di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, Allah menyebut dirinya sesuai dengan persangkaan hambanya kepadanya, dan Allah senantiasa bersama hamba tersebut ketika ia mengingatnya. Hadis ini itu diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita perhatikan di sini redaksinya menggunakan kata Allah berfirman. Nah, ini adalah ciri khas yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kita masuk ke ciri-ciri hadits qudsi. Nah, sebenarnya ada 6 ciri utama. Kita mulai dulu dari 3 yang pertama. Oke, yang pertama itu disandarkan kepada Allah. Nah, redaksinya itu biasanya mengungkapkan seperti Allah berfirman atau Allah berkata. Kayak kalau dalam bahasa Arabnya itu kayak qala Allah Ta'ala, yaqulullahu Ta'ala. Nah, itu adalah ini tuh menunjukkan gitu bahwa sumbernya itu tuh maknanya itu dari Allah langsung gitu, bukan dari Nabi sendiri. Nah, yang kedua itu ada sumbernya berupa ilham atau mimpi. Nah, kalau Al-Quran ini kan diturunkannya kan melalui perantara malaikat Jibril ya. Nah, kalau makna hadis qudsi itu diterima oleh Nabi melalui ilham atau mimpinya langsung gitu. Nah, yang ketiga itu ada redaksi dari Nabi SAW sendiri. Jadi meskipun maknanya dari Allah, susunan kata dan kalimatnya itu disusun sendiri oleh Nabi Muhammad. Nah, ini tuh yang membedakan dari Al-Quran gitu. Nah, kita lanjut ke slide kelima.
Nah, yang keempat itu jumlahnya terbatas. Terbatas, bagaimana maksudnya? Ya, hadis qudsi itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hadis nabawi pada umumnya. Jadi kalau diperkirakan itu hanya ada sekitar seratusan riwayat saja. Yang kelima itu kandungannya bernilai tinggi. Nah, umumnya hadis qudsi itu berisi tentang pesan-pesan mendalam, tentang kayak sifat rahmat, ampunan, serta kasih sayang Allah kepada hambanya gitu. Terus lalu juga banyak sebenarnya hadis qudsi yang sangat menyentuh dan memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Allah gitu. Yang keenam, tetap dihukumi sebagai hadis. Jadi walaupun maknanya dari Allah, hadis qudsi itu berbeda dari Al-Quran. Ia tidak dibaca dalam sholat dan periwayatannya pun tetap tunduk pada kaidah-kaidah ilmu hadis biasa gitu, seperti perlu diteliti sanadnya atau kualitasnya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide ke-6. Nah, di sini ada tabel. Jadi untuk memperjelas, kita lihat dulu nih perbandingan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Sebetulnya ini mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya, tapi di sini saya hanya akan menambahkan sedikit di antara apa bedanya sih gitu ya. Nah, dari segi sumber makna nih, Al-Quran itu dan hadis qudsi sama-sama bersumber dari Allah, sedangkan hadis nabawi itu bersumber dari Nabi. Nah, kalau dari segi sumber lafal, hanya Al-Quran yang lafalnya dari Allah, hadis qudsi dan hadis nabawi keduanya lafalnya dari Nabi SAW. Nah, dari segi perantara turunnya, Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, hadis qudsi melalui ilham atau mimpi, sedangkan hadis nabawi itu tidak memerlukan perantara khusus. Nah, kalau dari segi apakah dibaca dalam sholat, ya hanya Al-Quran yang dibaca dalam sholat. Hadis qudsi dan hadis nabawi itu tidak dibaca dalam sholat. Nah, dari tabel ini tuh terlihat jelas ya teman-teman bahwa hadis qudsi ini memang menempati posisi tengah dan unik di antara dua sumber utama ajaran Islam gitu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Nah, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa hadis qudsi itu adalah hadis yang menjadi jembatan istimewa antara wahyu Al-Quran dan hadis nabawi. Maknanya itu berasal dari Allah, namun lafalnya disampaikan oleh Rasulullah dan syarat dengan pesan-pesan kasih sayang serta ampunan Allah kepada hambanya. Dan wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenarannya. Mungkin demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik kata maupun ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.